Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan dua orang teman saya ingin mempresentasikan pasar uang dan modal syariah yang bermateri mekanisme dan instrumen pasar uang. Baiklah, langsung saja saya presentasikan. Pengertian pasar uang konvensional dan syariah. Definisi pasar uang menurut PBI nomor 18 strip 11 strip PBI strip 2016 tentang pasar uang, yakni pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem penyebaran. Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien dalam memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya ingin menanamkan modal dalam jangka pendek, serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Instrumen pasar uang konvensional. Instrumen pasar uang adalah instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang dan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Produk pasar uang ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pasar obligasi, khususnya dalam hal tenor atau jangka waktu. Sedangkan seperti yang diketahui, jangka waktu obligasi biasanya lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang mencapai belasan hingga puluhan tahun. Berikut adalah beberapa instrumen pasar uang yang bisa dipergunakan. 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga komersial atau CPS, sertifikat deposito, bankers acceptance, surat perbendaharaan negara. Dan dilanjutkan oleh Roti. Oke, selanjutnya adalah instrumen pasar uang syariah. Nah, yang poin pertama adalah pasar uang antarbank syariah atau PUAS. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ada sertifikat investasi mudharabah antarbank atau IMA. Bank Indonesia telah menetapkan penggunaan sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagai instrumen pasar uang antarbank syariah. Dalam melakukan transaksi PUAS, bank hanya dapat menggunakan sertifikat IMA. Next, please. Mekanisme pasar uang konvensional dan syariah. Mekanisme pasar uang konvensional hanya dapat berfungsi dengan baik apabila beberapa syarat sebagai berikut dipenuhi. Yang pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan call money. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar. Lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka panjang.
Informasi keuangan yang dapat dipercaya yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SPPU agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan Rizky Ramadan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari setelah Sophie membaca. Adapun mekanisme dan penyelesaian transaksi investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA dalam pasar uang adalah sebagai berikut. Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA yang diterbitkan oleh bank pengelola dalam rangkap 3. Lembar pertama dan kedua tersebut wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanam dana, sedangkan lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit dana. Bank penanam dana pada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA melakukan pembayaran kepada bank penerbit sertifikat IMA dengan menggunakan nota kredit melalui clearing atau biljet giro Bank Indonesia dengan menyampiri lembar kedua sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA atau dengan transfer elektronik yang disertai dengan penyampaian lembar kedua sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA kepada Bank Indonesia. Pemindahan tanganan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan penanam dana kedua tidak memperkenankan untuk memindah tangan kepada bank lain sampai berakhirnya jangka waktu. Poin keempat yaitu kemudian pada saat sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA jatuh tempo menyelesaikan transaksi dilakukan oleh bank penerbit sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA dengan melakukan pembayaran kepada pemegang sertifikat terakhir sebesar nilai nominal investasi atau pas value dengan menggunakan nota kredit melalui clearing menggunakan biljet giro BI atau menggunakan transfer dana secara elektronik. Next. Jadi inilah kesimpulan dari poin-poin yang sudah dibacakan. Kesimpulannya yaitu pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem kegunaan keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Poin kedua, pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan